Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Fadila dari kelas 11 I3. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang konfigurasi jaringan dan mempraktikannya. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita pasang kabel dari internet dan dari PC. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Jadi selanjutnya, jikalau misalkan belum menyala, hal yang pertama kita lakukan adalah reset ulang. Dan jika IP-nya belum 00, berarti resetnya juga belum berhasil. Oh iya, jangan lupa, tadi biasanya juga di awal-awal yang MAC address-nya nggak sama, jadi nggak mau masuk, lalu connect sebelum kita melakukan konfigurasi firewall untuk blokir situs. Berdasarkan waktu dan lain-lain, pastikan itu kita sudah melakukan konfigurasi dasar. Jadi kita akan mulai dari konfigurasi dasar. Ini belum mau wrong name. Nah, berarti sangat mungkin tadi yang kita lakukan itu mungkin salah, tapi kita cek dulu legasi modelnya tercentang. Kalau sudah error username dengan password, mungkin berarti kita cek password yang lama seperti 123. Kalau ini juga belum login, ya berarti mungkin intinya coba kita pakai port yang lain. Dan jika kita ganti port yang lain, seharusnya MAC address-nya juga ikut berubah. Ya, kita refresh lagi. Kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah. Pastikan yang sekarang sudah berganti lagi MAC address-nya. Lalu klik password-nya, kosongin gitu. Wrong name username, wrong password, berarti kita lakukan reset. Caranya adalah copot semuanya. Ya, kita tekan. Terus ditarik. Kalau nggak 5 detik, kita biasanya belum berhasil karena masih ada sisa arusnya. Jadi kita tujuannya mencabut adalah untuk menghabiskan. Seharusnya. Nah, tancapkan lagi. Pastikan ada tanda kedip-kedip dulu di portnya. Nah, kedip-kedip. Kalau belum berhenti, jangan dulu dilepas. Masih jalan kedip-kedipnya. Sekarang kita boleh tancapkan di mana jika sudah selesai berkedip-kedip. Jika belum bisa melakukan, refresh. Menyala biasanya setelah di reset itu lampunya mati dulu. Kemudian kita menunggu menyala lagi. Kita tunggu. Jadi tadi kalau misalkan perangkatnya banyak yang muncul, berarti kita dicabut dulu yang ke arah internet supaya yang tersambung benar-benar hanya mengarah ke PC kita saja. Ini sudah muncul, kita klik admin, passwordnya kosong. Nah, ini contoh yang resetnya berhasil. Di bawaan supaya nggak bingung, kita remove aja username-nya, password lama. Kalau misalnya password baru, misalkan 123. Kemudian konfigurasi dasarnya mau menggunakan apa? Kita akan menggunakan wireless sebagai sumber, tetapi mungkin akan ribet. Ini kita menggunakan kabel saja. Kalau menggunakan kabel berarti harus menancapkan kabel ke arah sumber internet. Nah, di sini ke arah internet itu ditancapkan ke header 1. Nah, sudah ditancapkan ke header 1. Kalau sudah, yang ini tadi kena guncangan, jadinya disconnect lagi. Terus kalau nanti kita sudah connect, yang pertama kita lakukan adalah punya nama. Untuk mengenali, maka kita perlu memberi nama perangkat. Ini barangkali tersenggol, jadi belum muncul. Nah, ini sudah muncul lagi. Klik password yang tadi 123 contohnya. Selanjutnya kita harus meminta internet menggunakan DHCP client. Yang pertama kali setelah remote configuration, lalu memberikan password. Selanjutnya adalah memberi nama di sistem identity. Misalkan
tempat ID. Oke, kemudian cara meminta internet di Ether 1 berarti bagaimana? IP DHCP plus menuju ke internet header 1. Oke, pastikan sudah on. Selanjutnya kita merigasi ke koneksi, sudah connect apa belum. Kalau sudah connect, kita langsung cek dulu menggunakan ping, contoh cnn.com. Nah, ini tanda sudah jadi ya. Lalu CTRL-C. Selanjutnya kita punya internet, kita buat alamatnya. Pertama kita buka komen dulu untuk IP statis. Terus yang kita gunakan adalah Ether 3. Setelah itu kita nanti komennya menjadi IP dinamis. Karena yang statis tadi adalah menggunakan Ether 2. Apply, oke. Nah, selanjutnya untuk Ether 4 kita kadang-kadang untuk menghemat port kita gunakan bridge ya. Kita menggunakan bridge 1, hotspotnya di header 4. Berarti kita tambahkan di interface-nya untuk LAN 1. Kita tambahkan untuk header 4-nya itu ya. Header 4 menggunakan hotspot. Jadi ini digabung. Jadi kalau ini digabung, IP bridge-nya biasanya dia akan disconnect. Kita masuk lagi. Nah, ini berarti untuk IP address-nya kita copy yang keempat. Nanti kita masukkan, digabungkan. Berarti kita pakai masternya saja yang bridge. Lalu play. Oke, kita mulai dari hotspot. Kalau buat hotspot gampang sekali ya. Kita perhatikan di sini IP firewall masih kosong, tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita buat hotspot, kita buka IP lalu hotspot. Nah, selanjutnya sebelum wireless kita harus pastikan dulu wirelessnya menyala. Nanti kita lewat hotspot. LAN gitu ya. Di Ether 4 kita pilih hotspot setup, terus pilih pilihannya yang bridge 1, base masternya saja, nggak usah dipilih yang lain. Next. DNA servernya pakai Google juga boleh. Lalu 8.8.8 tambahin 8.8.8.4. Next, misalnya sija.com. Misalkan nanti hotspotnya itu passwordnya admin untuk login ke hotspot. Oke, ini sudah selesai. Nah, biasanya untuk botnet muncul di general. Tidak buat manual, tiba-tiba ada sendiri. Kita lanjutkan dulu untuk IP dinamis. Bagaimana? Kita langsung IP status dinamis belum dialiri. Bagaimana caranya? IP untuk DHCP server kita pakai DHCP setup. Kita gunakan header 2, header 1 karena internet. Next. Nah, sini IP firewall sudah ada 2 NAT ya. Karena pembelajaran kita adalah firewall, maka catatan selanjutnya adalah bagaimana cara memblokir alamat berdasarkan alamat tujuan. Misalkan kita tidak ingin adik saya bermain YouTube, maka kita akan blokir alamat YouTube. Contohnya kita akan menggunakan YouTube. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah address list. Kita akan di filter rule kita tambahkan buat address list alamat IP YouTube. Nah, kita akan gunakan 7 protokol saja. Ini cara menuliskannya. Kita ke menu IP firewall, terus kemudian pilih layer 7 protokol, tambahkan namanya YouTube, bisa juga atau dengan YT atau YouTube. Selanjutnya kita akan menulis skripnya, arah panah terus titik tambah youtube.com, lalu di copy, lalu kita tempel ke bagian skripnya. Selanjutnya kita masuk ke filter rule. Perhatikan jangan sampai lupa. Di sini kita tambahkan yang baru di general chain. Terus kita DST dan SRC juga. Di sini ada filter rule. In hanya apa? Sikitnya hanya forward info. Nah, kita pilih untuk forward. Objeknya adalah router kita. Melewati mikrotik. Source address-nya menurut persyaratan VNI ya, sesuai dengan yang di video tersebut. Kalau menggunakan filter YouTube
untuk AC-nya forward DS2-nya ini menggunakan layer 7 protokol. Oke, kita pilih ini saja. Protokolnya menggunakan ANTJP destination ditulis 80443, berarti ini port HTTP. Ini adalah alamat yang kita perlu di sini adalah untuk invest. Kebetulan ini contact header 4. Ini maksudnya baik kita invest yang ini, yang flash master flash 4 sama hotspotnya. Lalu kita connect yang ini, YouTube, pilih yang action drop karena kita mau blokir, jadi kita menggunakan drop. Nah, apply. Ya, sekarang kita coba youtube.com masih ada apa tidak. Nah, karena ini masih, kita coba menggunakan di youtube.com. Kita di sini belum tentukan adsense-nya, layar data 7 belum dipilih. Sekarang kita masih ada di cache-nya, kita reload. Kalau udah nggak bisa, kita coba pakai mode cache browser youtube.com. Nah, itu masih loading. Nah, tandanya itu tidak bisa, berarti itu sudah disable. Nah, kita coba cari lagi apa. Nah, centang atau tap-tap nggak ada chainnya, kita langsung reload. Selanjutnya kita coba ulang, itu dengan menggunakan mode itu lagi telepon data. Oke, kemudian kita carikan lagi youtube.com. Nah, itu masih loading, tandanya itu tidak bisa, kecuali kita mencari yang lain itu masih bisa. Tapi untuk YouTube karena kita sudah blokir, akhirnya tidak mau keluar. Mungkin itu video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.